Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nuriani dengan NPM 2270047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah Natural Language Processing yang berjudul Analisis Sentimen Pengguna X atau Twitter terhadap rencana kebijakan sukarelawan di Indonesia menggunakan algoritma support vektor mesin dan optimasi smart. Nah, untuk bahasannya ini sendiri terdapat 6 bahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada analisis proyek, yang ketiga pemodelan, yang keempat hasil dan evaluasi, yang kelima rencana pengembangan proyek, dan yang keenam referensi. Mungkin pertama itu ada latar belakang, alasan mengapa dipilih wacana kebijakan sukarelawan untuk dijadikan analisis sentimen karena sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek yang berencana meluncurkan skema pinjaman pendidikan pada bulan Agustus atau September 2025, maka dari itu diperlukan analisis sentimen untuk mengetahui tanggapan masyarakat, khususnya pengguna X atau Twitter, terkait rencana kebijakan sukarelawan ini. Analisis sentimen dilakukan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Algoritma ini dipilih berdasarkan penelitian oleh Adan et al. Pada tahun 2024, di mana algoritma ini terbukti dapat menghasilkan akurasi yang cukup baik untuk menganalisis sentimen. Untuk selanjutnya, ada analisis project. Terdapat 3 poin yang akan dibahas pada analisis project. Yang pertama, ada kebaruan proyek. Nah, untuk kebaruannya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, itu adalah melakukan klasifikasi menggunakan 5 model SVM dan menggunakan optimasi smooth. Untuk menangani data imbalance, lalu dilakukan klasifikasi dengan membandingkan beberapa pendekatan machine learning selain SVM, yaitu logistic regression dan Cantor's network. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, di mana terdapat beberapa kebutuhan yang perlu disiapkan untuk memulai proyek ini. Yang pertama ada kebutuhan hardware, dibutuhkan RAM dengan minimal 8 GB dan CPU dengan minimal 4 core. Lalu kebutuhan software-nya itu adalah dibutuhkan bahasa Python yang telah terinstall pada device dengan library Pandas, NLTK, dan lain-lain, serta menggunakan Google Kolaboratory sebagai platformnya. Untuk kebutuhan data dibutuhkan data sentimen pengguna X terkait wacana student loan di Indonesia ini, dan diperlukan kamus leksikon yang perlu digunakan pada saat pelabelan. Yang keempat ada kebutuhan algoritmik, ada 3 algoritmik yang diperlukan, yaitu SVM, logistic regression, dan KNN. Yang ketiga ada dataset. Untuk dataset ini didapatkan dari hasil scraping dengan jumlahnya 3020 data, lalu dataset tersebut dihapus duplikasinya sebelum pre-processing dilakukan dan tersisa 1552 data. Lalu dataset setelah pre-processing hanya berjumlah 1214 data. Lalu dilakukan labeling, dihasilkan 856 data negatif dan 347 data positif. Untuk pengujian di datanya dibagi dengan rasio 80/20% untuk training dan testing. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke pemodelan, di mana pada pemodelan pertama ada arsitektur project, di mana bisa dilihat terdapat flow chart untuk arsitektur projectnya, di mana untuk semua project itu dimulainya dari start, lalu dilakukan scraping data, setelah scraping dilakukan pre-processing, dan ketiga dilakukan pelabelan lexicon base, dan keempat dilakukan split data, di mana data dibagi menjadi data training dan data testing. Dilakukan tahapan TF-IDF. Namun sebelum itu, ini terbagi 2 bagian, di mana terdapat untuk proses pengklasifikasian menggunakan SVM tanpa menangani data yang imbalance, lalu ada proses untuk klasifikasi dengan melakukan optimasi smooth terlebih dahulu. Nah, untuk proses tanpa menangani data imbalance itu setelah TF-IDF adalah langsung pada klasifikasi SVM dengan 5 modelnya dan dilakukan evaluasi. Sedangkan untuk yang ditangani menggunakan optimasi smooth itu setelah TF-IDF, maka data imbalance ditangani dengan optimasi smooth, lalu sesudahnya diklasifikasi dengan menggunakan pendekatan machine learning
dari 3 algoritma, dan setelah itu dilakukan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya, pada tahap pemodelan ini ada subnya, yaitu tahapan. Yang pertama dilakukan itu ada scraping data. Nah, scraping data ini dari platform X menggunakan Twitter Out Token yang didapatkan dari Helmi Satria yang pada GitHub. Yang kedua ada proses exploratory data analysis, di mana proses ini berguna untuk menghapus kolom yang tidak relevan. Lalu yang ketiga ada proses pre-processing, di mana terdapat sub-sub lagi pada pre-processing ini. Ya, pertama itu ada data cleaning, di mana data cleaning ini digunakan untuk menghapus seperti username, data number, ataupun tanda baca, lalu ada spasi yang berlebih, itu akan dihapus karena tidak akan digunakan untuk proses selanjutnya. Lalu ada case folding, di mana case folding ini digunakan untuk mengubah huruf yang asalnya huruf kapital ini menjadi huruf kecil. Jadi semua data ini akan menjadi huruf kecil dan fontnya itu juga distandarisasi. Yang selanjutnya ada proses tokenisasi, digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam sebuah dokumen teks menjadi unit yang terpisah. Lalu ada proses normalisasi. Nah, proses ini digunakan untuk mengembalikan sebuah kata ke bentuk aslinya. Nah, misalkan jika ada kata yang salah eja, ataupun kata-kata yang disingkat, ataupun kata yang penulisannya itu mirip-mirip tapi tetap mempunyai bentuk kata yang sama, ini akan dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Lalu ada proses stopword, di mana proses stopword ini digunakan untuk menghapus kata-kata yang tidak relevan, di mana biasanya stopword merupakan kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki arti yang penting, seperti kata hubung, kata ganti orang, kata seruan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir pada tahap pre-processing ada tahap stemming, di mana pada tahap stemming ini adalah proses mengubah kata yang telah diberi imbuhan dikembalikan menjadi kata dasar, di mana imbuhan awalan, akhiran, maupun sisipan itu akan dihapus. Lalu yang keempat ini setelah pre-processing maka dilakukan filtering data. Nah, filtering data ini digunakan untuk menghapus duplikasi data, di mana data yang asalnya 1552 ini setelah difiltering hanya tersisa 1214 data. Lalu yang selanjutnya itu ada proses labeling, di mana proses labeling menggunakan lexicon base yang dibagi menjadi dua label, yaitu positif dan negatif, dengan dilakukan secara otomatis. Lalu yang keenam ada proses visualisasi data, di mana pada visualisasi data ini dibuat word cloud untuk sentimen negatif dan sentimen positif. Lalu ada diagram pie untuk melihat jumlah perbandingan data negatif dan data positif. Diagram batang juga untuk melihat perbandingan jumlah data negatif dan positif. Dan ada visualisasi grafik untuk jumlah tweet per bulan. Nah, yang ketujuh ini adalah tahapan optimasi semua. Jadi, data yang dihasilkan dari labeling ini tidak balance sehingga perlu penanganan. Nah, setelah itu dilakukan TF-IDF dan dilakukan klasifikasi dengan 3 pendekatan mesin learning, yaitu SVM, KNN, dan logistic regression. Nah, sedangkan untuk data yang tidak ditangani dengan SWOT, ini akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap TF-IDF. TF-IDF sendiri adalah proses pembuatan kata, dan setelah itu akan diklasifikasikan menggunakan SVM yang menggunakan 5 model, yaitu ada SVM with feature selection dengan Chi-square, lalu SVM with feature selection dengan mutual information, SVM tanpa feature selection, SVM dengan kernel RBF, dan SVM dengan kernel linear. Nah, untuk selanjutnya ini ada tampilan dari hasil pre-processing. Bisa dilihat terdapat tokenisasi, normalisasi, stopword, dan stemming. Lalu ada hasil dari labeling. Bisa dilihat terdapat sentimen positif dan negatifnya. Ini ada visualisasi dari diagram pie, di mana terdapat jumlah sentimen berdasarkan label, dan ini merupakan ada contoh dari penerapan TF-IDF. Nah, untuk selanjutnya ada hasil dan evaluasi, di mana berdasarkan tahapan yang telah dilakukan,
Hasil dari semua metode SPM yang dilakukan untuk label negatif mempunyai precision, recall, dan F1 score yang sangat baik. Ini berarti model dapat memprediksi data negatif dengan baik, dan data negatif bisa ditemukan dengan benar. Namun, pada label positif mempunyai nilai recall yang kurang, yang berarti bahwa banyak data positif yang tidak terdeteksi ataupun datanya terlewat. Berikut ini adalah akurasi dari 5 model SPM yang digunakan tanpa melakukan optimasi semua. Nah, SPM with feature selection dengan chi-square ini mempunyai akurasi yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu 87%. Lalu yang kedua ada SPM with feature selection menggunakan mutual information dengan akurasi 85%, sedangkan SPM tanpa feature selection ini hanya mempunyai akurasi 80% ataupun akurasi terendah dibandingkan dengan SPM lainnya. Lalu SPM dengan RBF kernel dan Kretzer SIP ini mempunyai akurasi 83% dan sedangkan SPM linear kernel dan stratified fault mempunyai akurasi 82%. Nah, untuk klasifikasi dengan 3 pendekatan algoritma machine learning yang telah dilakukan optimasi SMooth terlebih dahulu, untuk menangani data email yang mempunyai akurasi untuk SPM sebesar 81%, lalu logistic regression 79%, Canar's network 79%. Nah, dengan melakukan optimasi smooth, ini membantu untuk meningkatkan recall positif, namun precision positifnya itu turun dan performa negatifnya juga sedikit menurun. Nah, ini merupakan tabel perbandingan dari hasil label positif untuk semua model SPM. Bisa dilihat bahwa chi-square feature selection ini mempunyai akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dengan akurasi 87%, di mana recall-nya juga mencapai 57% dan F1 skornya juga di angka 70%. Sedangkan untuk precision tertinggi ada pada SPM tanpa feature selection dengan nilai 95%. Bisa disimpulkan bahwa SPM dengan feature selection chi-square ini mempunyai keseimbangan yang baik dan akurasinya juga yang paling tinggi. Untuk rencana pengembangan proyek selanjutnya ini bisa dilakukan eksplorasi teknik sampling lanjutan seperti ADASYN atau Adaptive Synthetic Sampling untuk membuat sampel sintetis khusus di area data minoritas yang paling sulit dipelajari. Atau bisa juga menggunakan SmoothN atau SmoothTonic untuk kombinasi oversampling dan undersampling untuk menghasilkan data yang lebih seimbang dan bersih. Dan yang kedua itu ada pengembangan menggunakan model klasifikasi lain seperti random forest atau gradient boosting yang bisa menggunakan XGBoost atau Light GPM yang cocok untuk data tabular dan mampu menangani data imbalance dengan lebih baik. Lalu yang ketiga itu pengembangan label kategori sentimen karena pada proyek ini hanya menggunakan 2 label yaitu positif dan negatif sehingga bisa dikembangkan menjadi 3, 4, ataupun 5 dengan bisa menambahkan label netral, marah, sedih, dan lainnya. Lalu bisa juga dilakukan analisis tanpa menghilangkan bahasa selain bahasa Indonesia. Dikarenakan data hasil scraping ini didapatkan yang isinya itu campuran bahasa Indonesia dan Inggris ataupun bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Nah, ini merupakan referensi yang digunakan dalam proyek kali ini, di mana referensi nomor 1 merupakan acuan utama dalam proses pembuatan proyek ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.